Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita bersyukur ya, kita bisa ngaji terus ini. Semoga kita bisa istiqomah sehingga kita nanti bisa mencapai husnul khotimah. Amin. Amin. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap menjadi umatnya, mendapat syafaatnya dan sebagainya ya. Kalau cerita Ashabul Kahfi ini versinya banyak ya. Dari ayat 17 sampai 20 kalau nggak salah ya. Versinya banyak sekali ya. Bahkan kalau kita lihat di YouTube atau di TV itu guanya mana itu sampai sekarang itu ada 5 goa itu katanya. Yang goa di negara ini mengatakan Ashabul Kahfi di sini, negara yang lain mengatakan Ashabul Kahfi di sini dan sebagainya itu. Ada 5 kalau nggak salah, 5 atau 4 itu. Masing-masing mengatakan bahwa gua itu guanya Ashabul Kahfi dan semuanya tidak terbukti ya. Semuanya tidak terbukti. Apakah cerita Ashabul Kahfi ini sebuah cerita yang letterlek kayak gitu atau memang sebenarnya sebuah konsep ya, konsep siapa sih Ashabul Kahfi? Biasanya kalau di umum memang waliullah katanya gitu ya, waliullah. Tapi tidak tahu lah yang bagaimana itu. Tapi karena ada konsep yang lain yang tidak seperti itu ya. Yang pertama, saya hanya akan membahas istilah al-latif ya. Ini Asmaul Husna ini. Ya latif ya, Asmaul Husna ya. Yang maha lembut, maha halus. Makanya kan saking lembutnya, saking halusnya itu menurut Al-Quran la tukrihul absar wa huwa yutrihul absar wa huwa apa ya, latiful khabir gitu ya. Jadi Allah itu tidak bisa dijangkau oleh penglihatan ya, juga tapi dia malah menjangkau semua penglihatan karena Allah itu latiful khabir. Jadi karena saking lembutnya. Jadi dalam hal ini kalau ya latif tunjukkan Allah saking lembutnya gitu nggak bisa terlihat saking halusnya. Itu di dalam itu yang pertama. Makanya biasanya kata ya latif ini dikaitkan dengan karena ada ayatnya gitu. Dikaitkan oleh sopo sing moco sering baca al-latif itu dapat rezeki banyak. Ya, karena memang ada ayatnya. Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifu bi ibadihi. Allah itu lembut kepada hamba-hambanya. Ya, wa yarzuqu mayyasha, dan dia Allah memberi rezeki. Ya, ini. Jadi kalau kepingin rezeki banyak dari barangku, kepingin rezeki bocah ya latif ya yang banyak. Ya latif. Wa yarzuqu mayyasha wa huwal qawiyul aziz. Dia yang maha kuat dan perkasa. Itu ayatnya seperti itu. Jadi memang ada kaitannya dengan rezeki. Juga ada kaitannya dengan orang kalau stres ya baca al-latif ya. Daging punya masalah diharapkan bisa diberi jalan keluar, itu ada ayatnya ya. Banyak-banyak baca al-latif. Ini kalau al-latif sebagai Asmaul Husna yang bisa dijadikan ya wasilah ya kita untuk menghadapi semua masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Itu. Yang ketiga,
Ya Latif ini kalau di acara dengan kata lain itu ada kata layinan ya. Ada kata layin. Ya, lembut. Jadi ya Latif itu ada kata yang sepadan dengan kata itulah itu layinan, layin ya. Kalau nggak salah di dalam Al-Quran itu ada kata kaulan layinan, ya, perkataan yang lembut. Ada juga bersamaan dengan ini ada juga kaulan sakila ya, perkataan yang berbobot ilmiah. Kalau sakila berbobot berat tapi berbobotnya ilmiah. Ada lagi kaulan ma'rufa, berkata yang baik. Tapi ada lagi kaulan syadida, berkata yang tegas. Ya. Jadi nggak hanya lembut tetapi harus tegas. Ya. Qaulul haq itu ya, juga berkata yang benar. Kemudian ada lagi beberapa itu banyak itu kaulan layyinan, kaulan baligho. Yaitu perkataan yang berkesan. Jadi kalau kita ngomong itu sebagian ditata ya supaya omongan kita itu menarik orang lain, baligho. Balik menyampaikannya itu dengan bagus gitu ya. Nah, jarine anu iku fasohahnya itu bagus gitu ya. Gitu. Makanya kalau pada ayat itu yang tentang Nabi Muhammad itu fabima rahmatillahi lintalahum. Karena rahmat Allah kamu bersikap lembut. Nabi Muhammad bersikap lembut. Walau kunta faddan ghalidhan lam faddu min haulik gitu. Kalau kamu bersifat kasar, maka kamu akan dijauhi. Jadi kalau kita kasar, maka dakwah kita mungkin tidak berhasil ya. Masyarakat akan menjauh dari kita. Makanya kita harus bersikap lembut, sabar, ya, teguh, ya, dermawan. Itu yang membuat dakwah kita memang berat ya. Karena kita mesti akan banyak tantangan, tapi kita tetap harus bersikap lembut. Ya. Meskipun dilokno kayak Nabi Muhammad dituduh macam-macam, itu tetap itu. Itu yang dimaksud apa itu lintalakum, berkata lembut ya. Kaulan layyinan kalau pada anu itu ya. Kaulan layyinan. Jadi perkataan yang lembut, tapi nggak hanya lembut saja, halus ma'rufah, yang bagus, yang baik, baligho, yang berkesan. Tapi juga perlu juga kadang-kadang kaulan syadida, harus tegas juga pada satu saat, apalagi kalau masalah akidah ya. Itu harus tegas juga. Itu masalah ya Latif ya. Ada padanannya yaitu kaulan layyina. Ada itu. Jadi berbicara itu harus tahu situasi dan kondisinya. Kapan harus tegas. Makanya kata Nabi itu asyidda walal kufar ruhama bainahum. Tegas terhadap kekafiran tapi ruhama bainahum. Berkasih sayang terhadap sesama. Nah, sekarang ini kadang-kadang terbalik ya. Asyidda walal muslim ruhama alal kufar. Kebalik kadang-kadang sekarang orang-orang munafik ya yang sikapnya seperti itu. Seharusnya kita sesama umat Islam itu berkasih sayang, berlembut ya, bersikap lembut, tetapi kepada kekafiran kita harus bersikap tegas, kaulan syadida ya. Itu kalau ininya. Nah, ini kalau ya Latif ya. Kata ya Latif juga orang kalau bisa ya, yang kan orang-orang yang stres diharapkan kakean masalah atau stres itu mau ya Latif ya. Bisa masalahnya bisa diselesaikan ya. Karena lembut ya. Ada pengaruh kalau kita baca ya Latif itu secara neurologi itu ada pengaruh di otak itu. Sehingga mungkin dengan baca ya Latif itu akan keluar mungkin
apa kelenjar-kelenjar apa itu ya, nanti bisa kita ya. Seperti juga kata istighfar itu sangat berpengaruh sehingga kita bisa apa kekerasan itu menjadi lembut ya, supaya hati kita lembut baca ya latif gitu. Kalau kita keras terus saya nggak enak ya, itu masalah ini. Lagi-lagi kalau kita bahas tentang Ashabul Kahfi ini memang persoalannya banyak. Persoalannya banyak. Dan artinya kalau memang cerita itu benar ya kita memang harus waliyatalaftaf di sini maksudnya supaya identitas mereka tidak ketahuan sehingga mereka aman. Tapi dari cerita Ashabul Kahfi, setelah identitas mereka ketahuan, itu akhirnya mereka juga masuk lagi ke gua, kemudian ditutup oleh Allah, kemudian tidak ada kabarnya. Itu menurut cerita. Itu begitu. Tapi yang menarik sebenarnya pada ayat 18, 17, 18 itu cerita tentang sebenarnya teori gua ya. Banyak yang membahas teori gua. Nah ini yang perlu diperhatikan teori gua, yaitu teori Al-Kahfi dan teori Rokim ya. Teori rekaman. Ya. Atau teori penjiplaan. Rokim ini kan ashab wal kahfi war rokim gitu. Kan ada dua itu ya. Di surat 18 lihat. 17 kalau nggak salah. Kahfi war rokim. Tapi yang diceritakan hanya kahfinya, rokimnya tidak. Kok bisa begitu? Wah, ini perlu dipertanyakan. Ini bagaimana itu? Makanya ayat ini mungkin banyak pertanyaan ya, memang kesulitan kita. Apa yang dimaksud anjingnya itu ya? Anjingnya yang menjulurkan kakinya ke depan di pintu goa ya. Hingga kalau kamu melihatnya kamu akan pala mulita firoran, kamu akan takut dan lari gitu. Ya apakah kayak begitu? Nah ini mungkin nggak boleh dibahas di umum, akan jadi perspektif yang apa itu kalau di umumnya, kalau ini dibahas di umum apa akan menjadi pertentangan karena di umum tidak, yang ada hanya cerita gitu. Cerita teori gua itu tidak aneh. Kalau ada orang yang mengatakan itu teori gua Sokrates atau teori gua Plato gitu. Tapi hal begini ini nggak bisa disampaikan di umum. Biarlah yang ya. Kalau di khusus mungkin pertemuan yang khusus bisa kita bicarakan. Nah ini mungkin sementara ya dari saya. Jadi kita memang harus bersikap lembut, tetapi pada suatu saat kita juga harus bersikap tegas, tergantung kondisi dan situasinya dalam berdakwah. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas tanggapan dari tema pertemuan hari ini.